Halo, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemrograman C++. Yang kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan fungsi yang ada pada modul 9, yaitu modul fungsi. Di sini fungsi utama yang disebut fungsi main selalu ada dalam setiap program C++ dan compiler yang akan menjalankan program melalui perintah yang terdapat dalam fungsi ini. Di sini bahasa pemrograman C++ harus memiliki fungsi atau function minimal satu fungsi, yaitu fungsi main. Dalam C++, program merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi, baik itu fungsi yang didefinisikan secara langsung dalam program maupun fungsi yang disimpan dalam suatu file header. Sebelum kita masuk ke contoh program, kita bisa melihat ilustrasi pemakaian fungsi pada modul ini seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa bahasan mengenai fungsi. Ada 4 bahasan. Yang pertama, fungsi tanpa nilai balik. Yang kedua itu fungsi dengan nilai balik. Kemudian yang ketiga, fungsi dengan parameter. Dan yang keempat itu merupakan fungsi mengembalikan bilangan. Baiklah, kita lanjutkan saja dari contoh program yang pertama, yaitu tentang fungsi tanpa nilai balik. Di sini bisa kita lihat pada modul ini. Ini merupakan bentuk umum pembuatan fungsi tanpa nilai balik dengan bahasa pemrograman C++ seperti ini. Ini merupakan parameter, dan yang ini pernyataan yang akan dilakukan. Sedangkan bentuk umum untuk pemanggilan fungsi yang sebelumnya telah didefinisikan seperti ini. Jadi ini nama fungsi dan nilai parameter. Dan berikut ini contoh program yang akan kita implementasikan, yang akan kita jalankan. Kita mulai saja pembuatan project barunya. Seperti biasa, kita buat project baru dulu dengan file new project. Kemudian kita pilih Win32. Kemudian di sini kita buat misalnya fungsi tanpa nilai balik seperti ini. Kemudian kita okekan, kemudian next. Kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu finish. Kemudian di sini kita buat file baru. Kita pilih C++, kita samakan saja. Fungsi tanpa nilai balik. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengkodingan. Saya sudah membuatkan codingnya yang kita salin dari modul fungsi ini. Baiklah, kita mulai saja. Kita buat dulu library-nya. Kemudian kita membuat fungsi dengan nama fungsi 1, misalnya di sini fungsi utamanya void fungsi 1 misalnya. Fungsi 1. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for.
C sama dengan 8, sama dengan 0 maksud saya, kemudian C lebih kecil dari 5, kita samakan saja dengan yang di modul C++, kemudian kita tampilkan dengan perintah cout. Sini belajar menggunakan fungsi seperti ini, kemudian kita tutup kurung kerawal, kemudian kita buat fungsi utamanya seperti ini dengan perintah integer main, int main void, kemudian di sini kita eksekusi. Sini kita manggil fungsi 1, seperti ini, kemudian fungsi 1 kita panggil. Kalau sudah selesai, seperti biasa kita gunakan perintah system pause, kemudian return 0 merupakan fungsi balikan dari fungsi utama, kemudian kurung kerawal tutup, baru kita simpan. Kita perhatikan kembali, ini tadi kita buat fungsi, kita buat komen saja di sini agar kita ingat ini untuk membuat fungsi dengan nama fungsi 1 seperti ini. Kalau sudah, coba kita compile terlebih dahulu dengan clean yang pertama, kemudian kita build. Ada satu file di sini, coba kita lihat pada error list di sini. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Coba kita perhatikan di sini, kita lihat pada fungsi dengan nama fungsi 1 di sini. Ini kita menggunakan huruf kecil, kita ganti dengan huruf besar agar sama dengan pemanggilan fungsi untuk pada saat dieksekusi ini. Lalu kita simpan kembali, kita clean lagi, kemudian kita build. Lalu kalau sudah, bisa kita debug. Di sini kita lihat tidak ada gagal, lalu kita debug. Maka hasil yang ditampilkan akan seperti ini, sesuai dengan modul ini, sesuai pada modul fungsi ini, seperti ini. Baiklah, kalau sudah, kita lanjut lagi di contoh soal yang kedua, yaitu contoh program yang kedua mengenai fungsi dengan nilai balik. Di sini kita mengembalikan string terlebih dahulu. Di sini berbeda dengan fungsi yang bertipe void. Fungsi dengan nilai balik berguna untuk melakukan suatu proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Jadi beda dengan tipe void. Di sini fungsi nilai balik untuk melakukan proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Sebagai contoh, seperti pada modul ini, bisa kita lihat di mana parameternya dan pernyataan yang akan dilakukan. Kemudian ini return nilai kembali untuk mengembalikan nilai. Dan di sini ada contoh programnya, bisa kita coba. Kita buat project baru dulu. Kita tutup dulu ini, kemudian kita buat project baru. Kita buat project baru dengan nama
fungsi nilai balik. Oke, kemudian next, kemudian kita pilih empty project, lalu finish, kemudian kita buat file baru, kita pilih C++, lalu kita ganti di sini fungsi nilai balik. Kemudian kita jadikan ini set as startup project agar mempermudah saat pengkompilan. Lalu kita bisa mulai pengkodingan dengan contoh program yang ada pada modul fungsi ini, yaitu mengenai fungsi nilai balik. Kita buat dulu library-nya. Using namespace-nya. Lalu di sini kita membuat fungsi sederhana mengembalikan string. Seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan tipe data char, fungsi string seperti ini. Kemudian kita gunakan perintah mengembalikan, yaitu return. Ini adalah nilai dari fungsi. Tambahkan \n, kemudian titik koma, kemudian tutup. Kemudian kita buat fungsi utamanya. Kemudian di sini int main, ini merupakan fungsi utama. Kemudian di sini kita memanggil dan menampilkan hasil fungsi dengan perintah cout. Di sini kita memanggil dan menampilkan hasil fungsi cout. Fungsi string. Kemudian di sini system post, sama seperti biasa kita gunakan perintah system post dan return 0 seperti ini. Lalu tutup, lalu kita simpan. Kita cek kembali. Kalau sudah, kita coba compile saja dengan clean. Kita clean terlebih dahulu, kemudian kita build. Tidak ada gagal di sini, lalu coba kita debug. Kita lihat pada modul. Kita lihat hasil outputnya seperti ini, sama dengan output yang kita buat tadi. Baiklah, kalau sudah, kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya atau contoh program berikutnya. Ini mengenai contoh program fungsi mengembalikan bilangan. Ini di sini masih di pembahasan yang tadi, yaitu fungsi dengan nilai balik. Di sini ada dua contoh program, yaitu fungsi mengembalikan string dan fungsi mengembalikan bilangan. Kita buat project baru dulu. Kita tutup dulu ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat project baru. Misalnya di sini fungsi kita buat file baru, kita jadikan
startup project dulu, kemudian kita buat file baru di sini dengan nama yang sama. Seperti ini. Dan kita bisa melakukan pengkodingan. Di sini saya sudah membuat coding mengenai fungsi mengembalikan bilangan seperti ini. Bisa kita kopikan saja. Seperti ini. Di sini double fungsi bilangan ini untuk membuat fungsi sederhana mengembalikan nilai dengan perintah seperti ini, return. Kemudian setelah kita membuat fungsi mengembalikan nilai, kita juga membuat fungsi utama seperti biasa dengan perintah int main void ini. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan perintah cout, dan ini untuk menampilkan fungsi bilangannya serta sistem post dan return 0 juga. Baiklah, kalau sudah, kita langsung compile saja. Kemudian kita build. Tidak ada error di sini, lalu langsung kita debug. Maka hasil yang didapat seperti ini, sama dengan perintah yang kita perintah yang kita masukkan. Ini merupakan hasil output dari input yang kita buat tadi. Coba kita lihat modulnya. Sama dengan output yang kita buat tadi. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang berikutnya mengenai fungsi dengan parameter. Di sini pada modul sebelumnya telah diterapkan yang tidak memiliki parameter, sehingga setiap kali pemanggilan fungsi tersebut hasil yang didapat selalu bernilai tetap. Nah, di sini fungsi dengan parameter itu hasil yang diberikan dapat bersifat dinamis bergantung dari nilai parameter yang dimasukkan. Kita lihat pada contoh program parameter ini. Di sini bisa langsung kita buat saja contoh programnya agar kita bisa melihat output dari input tersebut. Baiklah, kita buat dulu project barunya seperti biasa. Di sini misalnya kita buat fungsi dengan parameter. Kemudian kita jadikan startup project, kemudian kita buat file baru. Kalau sudah, saya juga sudah membuat fungsi dengan parameter ini, codingnya seperti ini. Ini bisa kita kopikan saja. Seperti ini. Di sini yang perlu kita ketahui, fungsi dengan parameter itu dia ada 3 jenis parameter yang dapat dilewati pada sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama parameter masukan yang digunakan sebagai nilai masukan dalam fungsi. Yang kedua parameter keluaran, yang ketiga itu parameter gabungan. Jadi yang perlu kita ingat ada 3 jenis parameter di sini yang dapat dilewati pada sebuah fungsi. Nah, kita mulai saja contoh programnya sesuai pada modul yang sudah saya buat. Di sini fungsi dengan parameter masukan seperti ini perintahnya. Jadi
ini merupakan variabelnya dengan menggunakan tipe data integer, kemudian ini parameter balikannya yaitu parameter hasil return hasil dengan menggunakan perintah return hasil. Kemudian yang di sini merupakan fungsi utama. Lalu kita deklarasi variabel yang akan digunakan sebagai nilai parameter pada saat yang dipanggil. Ini merupakan variabel bilangan dan hasil dengan tipe data integer. Kemudian kita tampilkan fungsi dengan parameter masukan, lalu ini diminta untuk memasukkan nilai. Jadi pada saat kita menjalankan program nanti kita diminta untuk memasukkan nilai bilangan bulat, lalu setelah kita memasukkan nilai bilangan akan keluar hasil. Kemudian di sini perintah untuk menampilkan nilai dengan perintah cout, nilai akhirnya, kemudian hasil, serta ini merupakan library yang ada pada IOStream. Kemudian return 0 ini merupakan fungsi balikan dari fungsi utama. Seperti itu. Kemudian coba kita simpan, lalu kita compile untuk melihat hasil outputnya. Tidak ada gagal. Kemudian kita build. Kemudian langsung kita debug dan start new instance seperti ini. Coba kita masukkan nilai bilangan bulatnya misalnya. Sini kita masukkan misalnya angka 10, maka nilai akhirnya 11 sesuai dengan hasil yang kita inputkan tadi. Di sini perintahnya hasil sama dengan ditambah 1 dari bilangan yang kita masukkan, seperti ini. Jadi saat kita memasukkan bilangan bulat, maka nilai akhirnya bilangan yang kita masukkan akan ditambahkan dengan 1, seperti itu. Baiklah, untuk modul ini bahasannya sudah kita bahas semua, dan dengan mengimplementasikan beberapa contoh program yang ada pada modul tersebut, modul fungsi ini, semoga dapat bermanfaat dan bisa melanjutkan untuk latihan-latihan soal lainnya yang ada pada modul fungsi ini. Sekian dari saya dan terima kasih.